Mau sharing ke kalian mengenai efek. Disclaimer dulu, nama aku Nunung Noviani, mending KB implan atau KB suntik. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku Nunung Noviani. Mau sharing ke kalian mengenai efek samping atau mengenai KB yang aku gunakan, KB apa aja sih yang aku gunakan, terus efek samping di badan aku seperti apa. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke, disclaimer dulu, nama aku Nunung Noviani, usia aku 28 tahun, aku tuh udah menikah dan udah punya anak satu. Anak aku itu umurnya 3 tahun. Aku tuh nikah di pokoknya tahun 2020 nikah, terus hamil itu di tahun 2021 dan melahirkan itu di tahun 2022. Jadi anak aku itu sekarang umurnya itu mau masuk 3 tahun, jadi kurang lebih 2 tahun setengah. Jadi setelah melahirkan itu aku itu memutuskan untuk pakai KB. Terus karena ada banyak berbagai macam KB di luaran sana, jadi aku tuh mulai mencari tahu KB-KB apa aja sih yang bisa aku gunakan. Jadi yang pertama itu sebenarnya aku memutuskan untuk pakai KB itu sebenarnya KB IUD yang non hormonal. Cuman kenapa akhirnya untuk KB yang pertama ini aku memutuskan untuk KB suntik selama 3 bulan. Kenapa? Karena aku sendiri itu punya masalah menstruasi. Jadi sebelum pemakaian KB itu biasanya aku searching dulu, karena kebanyakan kalau misalkan kita pakai KB IUD biasanya frekuensi atau volume darah haidnya itu lebih banyak dan sakit ketika haidnya itu jauh lebih sakit gitu. Karena aku sudah sejak sebelum menikah itu sudah mengalami sakit haid yang luar biasa, akhirnya aku memutuskan untuk mungkin nanti dulu deh pakai KB IUD-nya, sekarang pakai KB suntik 3 bulan dulu. Kenapa aku memutuskan untuk suntik 3 bulan? Karena pikiran aku saat itu suntik KB 3 bulan adalah KB yang efektif, karena waktu itu aku juga masih menyusui. Jadi aku memutuskan untuk pakai KB suntik 3 bulan selama aku masa menyusui saja, kayak gitu. Akhirnya setelah Nafisa disapih umur 1 tahun setengah, akhirnya setelah melewati beberapa bulan setelah Nafisa disapih, akhirnya aku memutuskan untuk pakai KB implan atau KB susu gitu. Pengalaman aku selama 2 tahun KB suntik ini itu apa aja sih, akan aku jelaskan di video ini sekarang. Oke, yang pertama aku mau ngejelasin dulu nih ke teman-teman, KB suntik 3 bulan itu apa sih? Seperti namanya, suntik 3 bulan. Jadi itu adalah suntik 3 bulan adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau menunda kehamilan, dan cara penggunaannya adalah suntik 3 bulan sekali, kayak gitu. Diberikan selama 3 bulan melalui suntikan. Suntikannya itu biasanya itu di bokong ataupun di area lengan ya. KB suntik 3 bulan ini merupakan KB yang hormonal. Jadi setelah disuntik si hormon kita itu akan terganggu dan ada beberapa efek samping yang biasanya akan kita rasakan sebagai pengguna KB 3 bulan gitu. Adapun efek samping yang aku rasakan, pengalaman aku pribadi adalah biasanya setelah melakukan suntik 3 bulan sekali itu di area, karena aku disuntiknya di area bokong, jadi yang paling ketara itu adalah sakit area bokong sampai menjalar ke pinggang, dan itu aku alami hampir setiap hari ketika bangun tidur. Itu tuh hampir setiap hari aku alami yang namanya sakit pinggang itu. Sakit pinggangnya itu cukup ada
Misalkan diberi penilaian 1 sampai 10 itu sakitnya itu ada di angka 5. Yang kedua itu menstruasi yang tidak teratur kalau di aku sendiri. Menstruasi yang tidak teratur biasanya kalau misalkan baru awal disuntik, aku itu menstruasi selama bulan itu, menstruasinya itu 7 sampai 14 hari, 7 sampai 14 hari atau 1 sampai 2 minggu. Selebihnya nanti itu tidak menstruasi lagi. Terus yang paling ketara itu biasanya pusing dan juga tegang di area leher ya. Terus yang paling kerasa itu gairah seksual menurun karena itu hormonal ya, KB hormonal, jadi salah satu efeknya itu menurunkan gairah seksual. Jadi bisa kita bayangkan ya, baru lahiran harus menyusui, terus di KB suntik makin gak mau aja gitu melakukan hubungan seksual bersama suami kayak gitu. Terus aku juga mau sharing ke kalian mengenai pengalaman aku pakai KB implan. Jadi setelah 2 tahun pakai KB suntik 3 bulan, aku tuh memutuskan untuk lepas KB aja terus pasang implan. Atau kalau di sini disebutnya KB susuk ya. Nah, kenapa aku memutuskan untuk beralih ke KB implan? Karena aku pikir KB implan itu adalah metode KB atau kontrasepsi yang paling aman menurut aku, dan juga paling sedikit efek sampingnya dibandingkan KB-KB yang lain gitu. Untuk KB implan sendiri bentuknya nanti akan aku tampilkan mungkin di sini si bentuk implannya seperti apa, dan cara penggunaannya adalah dengan menyayat sedikit area di area ini, di area lengan atas, sedikit sayatan dibuka, kemudian dimasukkan si implannya ya, masukkan ke dalam, dan itu mengandung hormon progestogen ke dalam aliran darah yang kemudian mencegah kehamilan. Jadi menurut aku pribadi si KB implan ini lebih jauh efek sampingnya lebih jauh sedikit dibanding KB suntik yang 3 bulan kayak gitu. Dan KB implan ini jaraknya atau rentan waktunya cukup lama, yaitu selama 3 tahun. Kalau KB suntik 3 bulan, setiap 3 bulan sekali kita itu harus disuntik. Disuntik 3 bulan sekali, itu sakitnya belum lagi sakit pinggang, belum lagi pusing, belum lagi mood. Jadi mendingan aku memutuskan, salah satu alasan kenapa aku berani memutuskan dari suntik KB 3 bulan ke implan adalah itu ya, salah satunya. Karena aku tidak kuat sakit pinggangnya. Kalau misalkan sakit pinggangnya itu sehari 2 hari itu mungkin gak apa-apa, tapi ini tuh setiap hari 24/7 dan itu tuh sangat mengganggu. Akhirnya aku tuh memutuskan untuk pakai KB implan aja. Dan efek samping dari KB implan sendiri itu jauh lebih sedikit dibanding KB 3 bulan. Untuk efek sampingnya itu ada perubahan pada area kulit yang dipasang. Biasanya itu ada di area ini tuh yang dipasang KB implannya itu biasanya sakit, biasanya memar, terus gatal dan juga perih. Tapi it's okay, nggak apa-apa, itu paling bertahannya cuman 1 sampai 7 hari aja. Selebihnya itu tuh aman. Yang kedua, perubahan pola menstruasi. Jadi perubahan pola menstruasi ini untuk aku sendiri biasanya pas pemasangan awal KB implan ini tuh emang menstruasi di bulan pertama, tapi aku ini udah hampir setengah tahun masih belum haid gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan perubahan pola menstruasi ya. Terus nyeri payudara itu juga emang kadang-kadang biasanya kalau kita kecapean nyeri di area payudara, rasanya itu kayak kita sedang menyusui ya. Terus sakit kepala itu juga salah satu efek dari
KB implan ini cuman untuk sakit kepala ini, sakit kepalanya itu masih di area batas normal dan kita tidak memerlukan obat untuk mengatasi sakit kepala itu. Terus yang paling ketara adalah vagina kering dan rambut rontok. Nah, kalau vagina kering itu paling berasa. Oke, sharing aku kali ini cukup sekian. Aku cuma mau memaparkan mengenai pengalaman aku sendiri mengenai penggunaan 2 KB yang tadi, yaitu yang pertama KB suntik 3 bulan dan yang kedua KB implan atau KB susuk ya. Jika harus milih mending KB implan atau KB suntik 3 bulan, of course tentunya aku akan memilih KB implan. Sekian dari aku video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.